lagi bersama saya Pasca. Dan saya Sony. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba salah satu percobaan yang paling menarik. Nah, jadi kalian masih tahu kan dengan mobil mainan Tamiya yang dikasih baterai bisa langsung jalan dan dibalap-balapin gitu loh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena fisika yang terjadi pada mobil tersebut, di mana mobil tersebut menggunakan solenoida sebagai alat utama untuk menggerakkannya. Dan di sini kita akan membuat mobil menggunakan solenoida juga untuk diuji beberapa variabelnya. Namun sebelumnya solenoida itu apaan sih, Mas? Nah, jadi solenoida itu merupakan salah satu jenis elektromagnetik, Sob. Nah, nanti kita ingin mencoba bagaimana awalnya energi listrik kita ubah menjadi energi kinetik gitu, Sob. Nah, emang yang mau diuji apa aja, Mas? Nah, jadi yang mau kita uji ada dua nih. Yang pertama itu variasi atau banyak lilitan kumparan yang mau kita gunakan. Dan yang kedua itu variasi panjang engkol yang kita gunakan. Penasaran kan sama hasilnya gimana? Yuk kita langsung ke percobaannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam percobaannya, saya akan menjelaskan terlebih dulu alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan mobil ini. Nah, yang pertama tentunya kita butuh kayu. Nah, kayu ini bisa disesuaikan tergantung keinginan kalian. Tebalnya mau segimana, tingginya mau segimana, panjangnya mau seperti apa, dan bentuknya mau kayak gimana bisa kalian sesuaikan. Lalu yang pastinya kita memerlukan kawat tembaga untuk menjadi dudukan bagi si roda ini, yang dibuat dari kayu juga. Nah, kita juga membutuhkan lempengan logam seperti ini untuk menyambungkan engkol dengan paku yang nantinya akan masuk ke dalam solenoida ini, yang akan menggerakkan engkolnya ini. Dan juga kita tentunya memerlukan kabel untuk membuat rancangan elektroniknya. Dan kita butuh dudukan baterai sebagai tempat untuk sumber energinya, yaitu baterai itu sendiri, yang dimana kita menggunakan baterai lithium. Dan juga ada saklar yang digunakan untuk memilih apakah kita ingin menyalakannya ataupun tidak. Nah, kita juga memerlukan beberapa perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti resistor, MOSFET, dioda, sensor, dan juga ada lempengan kayak gini nih yang untuk sensornya nanti, yang nantinya akan dijelaskan lebih lengkap pada rancangan elektroniknya. Nah, ini untuk yang variasi engkol 1 cm. Sama halnya dengan variasi engkol 1,5 cm, yang membedakan hanyalah panjang dari sini ke sini aja. Sekian tentang alat dan bahan untuk rancangan mobilnya. Oke teman-teman, tadi sebelumnya disinggung sama Sony bahwa ada rancangan listriknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana rancangan listrik bekerja pada mobil solenoida. Nah, dari sini nanti arus yang dari kubu positif baterai akan mengalir ke MOSFET, yaitu ke bagian D, drain. Nah, nanti arus atau tegangan yang tidak digunakan itu akan kembali lagi ke kubu positif baterai melalui dioda supaya tidak ada energi yang terbuang. Nanti dari drain itu akan dilanjutkan ke source. Nah, dari source nanti dia akan kembali lagi ke tegangan baterai yang negatif. Nah, lalu arus yang dari tegangan ini akan diteruskan ke sensor dan sensor akan mengaktifkan MOSFET. Seperti itu cara kerjanya. Di sini yang ingin kami cari ada beberapa data seperti percepatan, kecepatan awal, kecepatan akhir, energi kinetik, daya input, daya output, dan nanti dari sana kita akan menemukan efisiensinya. Nah, teman-teman, untuk sensornya sendiri di sini ada 2 dan kita sudah buat kepingan seperti ini. Nah, jadi sistem kerjanya seperti apa? Ketika si sensornya tertutup seperti ini atau lurus, maka di sini tidak ada aliran listrik yang mengalir. Tapi ketika ada sedikit celah yang terbuka, maka di sini akan mengalir aliran listrik melalui kumparan. Jadi nanti salah satunya ketika kebuka, ini pasti otomatis langsung menarik dan langsung menutup kembali. Nah, begitulah caranya sehingga mesin bisa menggerakkan roda. Berikut video percobaannya.
Nah, jadi setelah video percobaan yang tadi kita dapatkan, kita akan mengolah datanya di aplikasi tracker terlebih dahulu. Jadi di sini tuh kita ingin mengetahui satuan waktu tiap mobil tersebut menempuh jarak 50 cm hingga akhirnya dia mencapai jarak 5 meter. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama kita play videonya. Nah, jadi setiap mobil tersebut melewati garis yang tadi tandai di lantai, kita akan menandainya menggunakan titik ini, sehingga nanti di akhir akan tercipta tabel waktu terhadap jaraknya. Kita pindah ke Microsoft Excel, di mana kita bisa mendapatkan tabel sebagai berikut. Dari tabel ini kita bisa mencari grafik jarak terhadap waktu, yang mana bisa didapatkan persamaan berikut. Dari persamaan ini kita bisa mencari data lebih lanjut seperti kecepatan awal, dan juga kecepatan maksimum yang nantinya dirata-ratakan dan mencari ketidakpastiannya. Nah, lalu kita juga bisa mencari energi kinetik dan daya yang dihasilkan. Lalu kita bisa mencari rata-ratanya juga dan ketidakpastiannya. Lalu kita bisa mencari daya input, yakni dengan melihat tegangan yang dihasilkan oleh baterai dan juga arus yang mengalir pada rangkaian elektronik, sehingga bisa dicari efisiensi dengan membandingkan daya input dan daya output. Nah, jadi setelah tadi dilakukan percobaan dan perhitungan, kami mendapatkan hasil bahwa mobil yang bisa berjalan hanya mobil dengan variasi 600 lilitan, baik itu menggunakan engkol 1 cm ataupun engkol 1,5 cm. Nah, untuk variasi 200 lilitan dan 400 lilitan hanya bisa bergerak seperti ini. Nah, hal ini dikarenakan variasi-variasi tersebut tidak memiliki energi yang cukup kuat untuk menggerakkan mobil, sehingga lilitan dengan 200 dan 400 tidak memiliki energi sekuat lilitan 600 untuk menggerakkan mobil supaya bisa bergerak di tanah ataupun di medan. Nah, untuk engkolnya sendiri, itu ketika kita lihat dari video percobaan tadi, lebih lancar engkol yang 1 cm dibandingkan 1,5 cm. Nah, dan jika kita lihat dari daya output dan inputnya, boleh dapatkan lebih besar efisiensi dari engkol yang 1 cm Dibandingkan dengan engkol yang 1,5 cm. gitu, Son. Nah, oke guys, tadi menarik bukan? Kita sudah melihat bagaimana proses percobaan, pembuatan alat bahan, hingga tadi ke perhitungannya, Son. Jadi, dari percobaan yang tadi kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa engkol 1 cm itu lebih efisien dibandingkan dengan engkol yang 1,5 cm. Hal ini disebabkan karena semakin panjang engkol yang kita butuhkan, maka energi yang dibutuhkan oleh mobil juga akan semakin besar. Gitu, Son. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, di mana mobil dengan lilitan yang lebih banyak lebih mempunyai energi dorongan terhadap mobil yang lebih besar. Hal ini dibuktikan karena semakin banyak lilitan digunakan, maka energi yang diberikan terhadap pergerakan mobil juga semakin besar. Bisa dilihat dari kecepatan yang lebih besar pada kumparan 600 dibandingkan 400 yang tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi begitu. Nah, buat teman-teman bisa dicoba juga percobaan ini mungkin dengan variasi yang lebih banyak lagi. Jadi mungkin sekian yang bisa kami paparkan. Saya Paskah. Saya Sony. Terima kasih.